Kita lanjutkan dialog. Kalau dari segi hukum, Pak Her, pandangannya mengenai apa yang sedang terjadi tadi dalam perdebatan ini. Kalau hukum, tempatnya itu kan di pengadilan. Ya. Itulah hukum. Ini kan di luar pengadilan. Jadi ini persoalan di luar proses hukum. Oleh karena itu saya nggak bisa memberikan komentar yang banyak. Itu adalah realita sosial yang ada di dalam masyarakat. Tinggal apakah katakanlah suatu fenomena yang ada di dalam masyarakat ini, itu apakah memang universal sifatnya, artinya apakah seluruh Indonesia ada hal-hal yang seperti ini yang namanya sumpah pocong ini. Kalau sekiranya itu memang ada, perlu juga dipikirkan tentunya ya, dilihat lagi banyak yang dilibatkan. Kalau di kalangan umat Islam tentu juga perlu diminta pendapat yang resminya dari Majelis Ulama Indonesia. Apakah hal-hal yang nggak begitu dimungkinkan oleh agama Islam? Kalau sekiranya dimungkinkan, dia ada di dalam masyarakat, apakah di dalam KUHP yang akan datang ini kan mau dirubah, ini udah lama rencana KUHP dirubah, perlu juga nggak diintrodusir, diadopsi hal itu. Tapi sebelum masuk ke sana harus dibaca dulu nih, secara agama ini clear atau tidak. Kalau memang jangan sampai di situ, mungkin itu adalah, karena selalu juga yang ada hal-hal yang di dalam masyarakat itu juga dia adalah bagaimana sudut pandang agama, ada pandang budaya. Oleh karena itu saya nggak mau masuk, biarlah budayawan dengan agamawan untuk membicarakan. Kalau memang ada orang hukum, saya melihat apakah itu nanti perlu dipertimbangkan. Seperti yang ada juga di dalam hukum acara perdata, mereka itu bisa juga memberikan sumpah untuk melengkapi kesaksian mereka, itu dimungkinkan juga. Apakah itu nanti akan diadopsi juga di dalam hukum pidana? Dengan syaratnya tentu hal ini harus nggak boleh bertentangan itu dengan agamakah? Kalau menurut saya itu kan memang penting ya. Biarlah kaji oleh budayawan dan agamawan, barulah nanti mungkin kalau dianggap perlu. Kalau sekarang ini kan belum ada, di dalam KUHP kita belum ada. Secara hukum pidana kan untuk saat ini kan memang belum tidak ada. bisa dibuktikan secara hukum ya. Nggak ada. Dan ini kan juga terjadi kan di luar pengadilan. Khusus mengenai masalah kasus yang kemarin Saka Tatal kan sudah kesimpulan. Sekarang mungkin saja Pengadilan Negeri Cirebon sudah menyampaikan ke Mahkamah Agung, tinggal kita menunggu apa keputusan, apa putusan dari Mahkamah Agung nanti. Ini kan di luar pengadilan. Sehingga saya nggak akan banyak berkomentar. Di dalam hukum positif kita nih belum ada. Iya. Bu Titin, secara hukum positif kita kan nggak ada ya Bu ya, tidak ada artinya sumpah pocong ini di mata hukum begitu ya, dan hingga saat ini kan sebenarnya tinggal menunggu putusan MA saja, mengapa repot-repot harus melakukan sumpah pocong dan lain-lain begitu maksudnya? Ini kan berarti keyakinan Saka Tatal, dan dia punya keyakinan 7 terpidana lainnya juga tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan, maksudnya. Ya. Jadi karena keyakinan itu begitu kuat, dia juga sudah menyampaikan, tapi masih ada sebagian yang tidak percaya, maka jalan itu diambil. Kami sudah melakukan PK, sedang menunggu keputusan, tetapi masih ada yang tidak percaya, bahkan yang disebutkan namanya juga tidak mengakui perbuatannya, menyatakan hanya 15 menit bersama 8 yang sekarang terpidana. Itu kita buktikan dengan keyakinan Saka Tatal yang berani sumpah pocong untuk menyatakan kebenarannya. Apakah itu misalnya dibenarkan oleh undang-undang atau tidak, tetapi keyakinan luar biasa itu yang saya hargai terhadap Saka Tatal. Dan mudah-mudahan mendapat apresiasi dari masyarakat Indonesia. Ini keteguhan hati Saka Tatal yang meyakini dia bukan pelaku pembunuhan, dan dia mengalami penganiayaan yang luar biasa. Iya, dia bergantian ya Bu? Nge-rap terus ya, terus ngomong aja terus. Bu Titin bergantian, Bu Titin? Iya, ngomong terus aja. Jadi itu adalah keyakinan. Ya silakan kalau menganut aliran keyakinan ya. Kita kan dalam proses hukum, kita tunggu, kita hormati putusan yang ingkrah. Nanti kalau ada putusan apapun kita hormati. Jadi nggak perlu, jangan melakukan suatu adegan-adegan yang nantinya tujuannya no viral, no justice, no good jadinya ya. Jadi saya bilang silakan kita hormati
apa yang dia lakukan itu kan untuk keyakinan dia sendiri atau untuk melihat ke publik, tapi kan apakah itu bisa mempengaruhi hakim? Karena yang punya keyakinan untuk memberikan putusan adalah hakim. Hakim dengan keyakinannya apakah ini bisa dikabulkan atau tidak dikabulkan. Meskipun dituding nanti nggak berani karena kemudian susah dibuktikan dan lain-lain, serahkan ke hukum saja. Kita tidak berani kepada Allah aja. Kalau kepada manusia mau ngajak-ngajak, kalau nanti kita salah jalan kita nggak mau. Diserahkan kepada hukum saja. Kita akan tunggu nanti bagaimana ini masalah hukum keputusan kok, dari masalah Hakim MA ya terkait dengan kasus ini. Terima kasih banyak Bu Titin, Pak Hiyat, terima kasih. Bu Elsa, terima kasih Pak Hiyat, terima kasih banyak ya.